ketemu lagi sama Olga Agatha di Indonesia Memasak by Yummy. Wah, ini sih kalau udah ikutin dari awal keren banget. Berarti udah belajar banyak tentang masak yang lebih sehat, masakan Nusantara yang enak-enak banget. Nah, hari ini juga sama, bakal ada online cooking class. Tapi sebelumnya aku pengen ngingetin dulu kalau acara ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita udah dicek, terus juga semua kru yang ada di sini menggunakan masker, jumlah orangnya terbatas. Pokoknya cuman aku dan chefnya aja yang melepas masker untuk di depan layar nih supaya lebih enak dilihat sama teman-teman di rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang udah bergabung, terima kasih banyak. Silahkan untuk rename namanya jadi nama lengkap, strip daerah asalnya. Jadi nanti pada saat Q&A akan lebih mudah buat dibacakan. Dan juga kalau misalnya mau nanya-nanya boleh loh, tulis aja di bawah sini pertanyaannya apa. Kira-kira kan udah lihat nih di Instagram chefnya siapa. Terus abis itu juga udah ada posternya bakal ngobrolin apa. Jadi kalau mau bertanya boleh banget tulis aja di sini namanya, strip daerah asal, strip pertanyaannya apa. Nanti seperti biasa akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada yang beruntung untuk nanya langsung sama chefnya nih. Jadi bisa open cam, nanya, langsung dijawab, langsung diskusi dan lain-lain. Dan pastinya ini kan kita selama semingguan lebih ini ngebahas tentang masakan Nusantara. Nah tapi khusus kali ini kita justru pengen ngebahas tentang masakan fusion Nusantara. Jadi lebih dalam tentang fusion itu seperti apa, terus habis itu kayak gimana mempertahankan khas Nusantaranya, itu nanti akan dibahas barengan dengan Chef Theodorus yang udah barengan sama Olga di sini. Halo. Halo Olga. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama, terima kasih kembali. Jauh-jauh dari Bandung ya? Yoi. betul. Demi bertemu ibu-ibu di rumah nih teman-teman semua dari Bandung ke sini loh. Gimana perjalanan? Lumayan padat sekarang. Oh iya, udah mulai ini. Iya, terus gerimis-gerimis gitu ya. Iya, jadi pengen tidur ya Bang. Cuma panggilan kerjaannya kan. Iya, demi bekerja kita sharing ready. Sharing ilmu Betul. benar. Makanya dicatat nih semua ilmu-ilmu yang bakal dikasih sama chef ya. Oke, tadi aku udah sebut di awal kalau kita bakal ngobrol tentang masakan fusion Nusantara. Yes. Karena kan berawal nih dari ini nih bukunya chef yang Indonesia Modern Food. Iya. Oke, definisi modern food tapi ada Indonesia itu gimana tuh chef maksudnya? Gini, first of all, saya cuman mau mengangkat, saya secara pribadi pengen mau mengangkat masakan Indonesia tuh kelasnya lebih dari sekarang deh, diangkat set gitu. Jadi dari segi presentasi, dari segi teknik memasak yang memang masih bisa dipelajari dan diaplikasiin sama ibu-ibu di rumah gitu. Masak tuh banyak ya teknik-teknik yang dari yang tingkat biasa, medium sampai yang sulit. Nah ini dipukul rata aja supaya ibu-ibu di rumah, generasi muda sekarang juga bisa mengaplikasikan di rumah. Bahan-bahannya juga mudah kok, gampang. Gampang. Tapi ngomong soal teknik ya, biasanya kita taunya kayak rebus, kukus, sangrai yang kayak biasa-biasa gitu doang kan. Nah bedanya nanti yang akan chef ajarin lebih ke arah mana nih chef? Tekniknya? Kalau yang sekarang nanti saya masak itu tuh kita pakai teknik sous vide namanya. Apa tuh? Jadi kita pakai mesin sirkulator dimasak dengan sous vide itu kan Prancis banget ya. Jadi dimasak dengan vacuum pack. Jadi si bahan utamanya itu protein tersebut ataupun apa aja di vacuum pack, dimasak dengan suhu tertentu dan waktu tertentu. Nah nanti kalau penasaran kan ada di situ tuh. Betul. Ya. Tapi biasa nih ya orang tuh udah panik duluan. Teknik apa itu susah nggak ya? Terus bahan-bahannya kita punya nggak di rumah atau alat-alatnya? Nah ini gimana nih chef? Kalau alat sendiri tidak bisa digantikan, di substitute nggak bisa. Mungkin nanti ibu-ibu di rumah bisa dengan teknik yang nanti tak ajarin kalau misalkan punya, kalau enggak nanti kita substitute mungkin pakai pensir aja atau digoreng seperti itu aja atau direbus seperti biasa. Oke, tetap bisa. Gampang kok. Tenang ibu, jangan panik dulu. Saya menyuarakan suara ibu-ibu di rumah yang kayak pengen sih bisa masak yang aneh-aneh, tapi kadang-kadang keterbatasan di alatnya atau bahan-bahannya gitu. Betul. Nah, tadi kan kita ngobrolin tentang makanan fusion juga kan. Kalau sejauh yang aku tahu biasanya fusion itu tuh percampuran budaya gitu. Betul. Jadi kayak barat sama budaya kita gitu. Tapi sebenarnya ada bentuk-bentuk lain dari fusion nggak sih? Ada sih, benar itu benar sekali kayak gitu. Cuman ada beberapa juga yang saya add on lagi. Fusion itu juga perpaduan beberapa teknik memasak. Jadi kalau misalkan yang satu dan bahan-bahannya ya, yang satu mungkin di pensir, yang satunya lagi dapat. Cuman memang harus tetap menjadi satu kesatuan keharmonisan dalam satu masakan. Jadi nggak terlalu overpowering di sana
di sana dan di sini gitu. Jadi balance saja, kita ngerasa enak, balance dan nyaman. Yang paling utama kalau masakan Indonesia apa? Nyaman di perut kan, nah, itu udah makanya kunci. Nah, untuk menyeimbangkan itu berarti kan kayak ada satu yang utama, sisanya melengkapi, atau sebenarnya kayak kecil-kecil jadi satu gitu? Biasanya kalau orang Indonesia makan nasi sama lauk. Nah, ini kita coba substitute beberapa. Jadi antara bahan utama si proteinnya itu seimbang dengan starch atau karbonya dan juga sayurannya supaya asupan gizi, kita ngomongin masakan aja ya, kalau gizi saya nggak, nanti bukan ranahnya, supaya tubuh itu tetap terpenuhi lah nutrisinya begitu. Apalagi kan, balance lah. Iya, apalagi kayak kita kebiasaan gitu tuh nasinya segambreng-gambreng, lauknya kayak dikit, ngirit. Atau kayak misalnya gini nih, tapi kalau misalnya kebalikannya chef, kalau makanannya kekenyangan nih, kalau misalnya nggak habis, ya udah habisnya dagingnya aja gitu, karena itu dinilai lebih apa ya, yang mahalnya kali ya, jadi dihabisin gitu. Padahal sebenarnya yang penting lebih ke balance. Balance aja sebenarnya. Jadi antara lauknya, antara karbonnya, sayurnya, semua tuh seimbang. Oke, nah kalau kita ngomong masakan fusion juga nih ya, kan tadi kita menggabungkan juga sama yang ada di Nusantara. Betul. Terus gimana caranya supaya khas Nusantara itu tetap kelihatan gitu chef, tetap terasa? Oke, sebenarnya yang menjadikan khas Nusantara itu adalah apa? Bumbu ya. Bumbu. Bumbu Indonesia itu rempahnya itu kan banyak banget. Nah, kita terutama saya atau ibu-ibu di rumah nanti harus benar-benar memahami nih basic-basic daripada bumbu-bumbu tersebut. Jadi kalau misalnya hari ini saya mau masak A ini, saya harus ngerti banget nih basic bumbu A itu seperti apa. Nah, nanti dari bumbu A ini bisa dijabarin masak apa kayak gitu. Iya. Jadi mother of sauce-nya Indonesia ceritanya seperti itu. Itu berarti buat yang kayak saya ini yang nggak bisa bedain pala, ketumbar, pala, dan dan yang itu harus lain-lain. belajar. Karena emang sebanyak itu, dan sayang loh kalau kita nggak, ya kita aja dulu dijajah gara-gara rempah-rempah. Betul. Masa kita nggak belajar? Indonesia kaya akan rempah. Gitu. Jadi harus dipelajari itu juga. Sama kayaknya gini deh, image itu kalau rempah-rempah cocoknya buat makanan asin. Padahal sebenarnya mungkin bisa juga kali ya chef ya untuk makanan-makanan manis, atau gimana? Bisa. Masih bisa. Cuman tidak semua rempah itu kan tergantung lagi sih, tergantung kita tahu basic si rempah itu seperti apa gitu loh. Itu aja. Nah, oke, untuk menjaga komposisinya supaya Nusantara tetap terasa, tapi campuran dengan misalnya Western atau Middle East atau yang lain-lain tetap terasa, itu kan balik lagi tadi di bumbunya tuh. Kalau dari sisi presentasinya gitu gimana chef? Dari presentasi sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Jadi balik lagi ke si artis. Kalau tukang masak itu kan kayak artis sebenarnya. Iya, artis pakai T belakangnya. Iya, pakai T. Artis, halo, saya selebriti. Jadi mau presentasi seperti apa, yang penting asal kita punya basic masakan Indonesia yang kuat, secara komposisi nanti kita makan dan keharmonisan dalam satu makan itu masih ada cita rasa Indonesia yang kuat. Gitu. Oke, nah tapi permasalahannya nih, kalau cita rasa kita kan cenderung misalnya pedas, gurih gitu-gitu kan. Untuk bisa diterima secara internasional tuh gimana tuh chef mengcombine antara yaitu Nusantara sama makanan luar gitu misalnya? Sejauh saya pernah menjadi salah satu tim untuk Indonesian Food Promo di Eropa ya, itu biasanya kita level of spiciness-nya itu diturunin. Spice kan itu bukan pedas ya, spice itu adalah rempah ya. Rempahnya. Kadang-kadang orang Eropa pada saat kita di sana tuh perutnya kan beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kan udah ini banget deh, pokoknya sampai yang pedes-pedes juga, level berapa sikat. Cuman kalau di sana kita harus memikirkan bahwa orang yang makan itu nyaman gitu. Balik lagi ke perut nyaman dan mereka bisa appreciate makanan Indonesia lebih. Gitu. Karena spice kita terlalu beragam, kadang ngagetin buat orang luar ya. Betul banget ya. Kenapa rasanya kayak medok banget gitu, kayak terlalu strong gitu. Padahal di kita mah biasa aja makan kayak gitu ya. Nah, kita juga mengajarkan mereka, ini loh bahwa makanan Indonesia sebenarnya adalah seperti ini. Yang lo makan adalah in your ways gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau memang mereka mau nyobain ya pasti akan kita kasih. Ini yang originalnya seperti ini gitu. Oke, baiklah. Seru ya? Seru. Terus aku juga tertarik ini sih, kan tadi chef bilang pengen elevate makanannya gitu kan. Kan hari ini kita masak kari ayam. Betul. Nah, dinaikkan. Kari ya? Iya, kari, kan? Oke, kari. Terus bakal dinaikkan seperti apa kari ayam? Kari ayamnya nanti akan saya sous vide ya. Sebelumnya akan saya ini pakai dada ayam yang masih ada tulangnya, kulitnya.
Oh, oke. Jadi nanti di tengah-tengah, jadi saya selipin di tengah-tengah itu mushroom duxel. Duxel tuh French juga, yang artinya cincang. Ah, oke. Dicincang, jadi jamur yang cincang nanti saya masukin di situ, terus nanti ada beberapa komponen lagi. Startnya saya pakai kroket, terus nanti ada sayurannya nanti nggak kelihatan seperti sayuran karena saya bikin pocket dari sawi hijau. Ih, kok keren. Terus karinya kari kuning, terus nanti pakai green chili oil. Gitu, terus saya bikin kerupuk sendiri, nanti saya nggak akan jelasin di sini panjang lebar. Kerupuknya itu dikasih quinoa, black quinoa, jadi nanti sebagai apa namanya, ini aja, crunchiness aja. Oke. Kari itu kan juga ada macam-macam ya, ada kari Jepang, kari India, kari Indonesia gitu. Nanti yang kari yang mana Indonesia nih? Banget, Indonesia kan? Indonesia banget. Jadi yang lebih, bedanya apa tuh antara kari-kari itu? Mungkin yang di rumah bingung bedanya apa emangnya gitu. Kari rata-rata kalau di India ya, yang kita tahu kan India kan juga pakai rempahnya banyak ya. Kita juga rempahnya banyak sama kok. Sepanjang perjalanan sejarah dari belahan dunia paling atas ke bawah tuh bawa ini kok, bawa apa namanya, sejarah perkarian kayak gitulah. Hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi cuman kalau kayak Jepang yang paling beda ya? Ya, Jepang paling beda. Tapi ya kurang lebih gitu karinya ya. Jadi nanti silahkan dipraktekkan, apalagi kalau misalnya di rumah udah punya bahan-bahannya. Nah ini momen yang tepat, karena kan sekalian masak kalau misalnya ada yang bingung tinggal langsung nanya, bisa. Betul. Gitu. Ya udah kalau gitu boleh Chef untuk bersiap-siap ke kitchen boleh, ya. Boleh, baik. Saya siap-siap dulu ya. Betul. Di kitchen kan? Iya. Oke, siap. Silakan, nanti akan diantar. Oke. Thank you. Dadah. Nah nih teman-teman, silahkan yuk yang di rumah siapin bahan-bahannya, alat masaknya. Terus juga kalau misalnya pengen nanya sama chef, boleh disetting kameranya supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tuh langsung ditanyakan. Dan juga aku pengen ingetin lagi kalau teman-teman bisa loh buat bergabung ke Yummy Community. Dimana ini teman-teman bisa belajar masak-memasak pastinya. Terus ada exclusive gathering. Di sini juga teman-teman bisa ketemu langsung sama orang-orang yang sama-sama suka memasak. Terus juga bisa langsung Q&A barengan sama chefnya. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini ngerasa kayak, aduh aku baru belajar masak nih, butuh juga dong teman yang sama-sama belajar masak. Nah silahkan ke bit.ly/join community. Nanti di situ akan langsung tergabung dengan Yummy Community. Terus kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya boleh banget, dari sekarang juga boleh kok. Tanyain aja, nanti akan dirangkum sama panitia dan akan ditanyakan ke chefnya. Terus nih kalau teman-teman udah punya aplikasi Yummy, silahkan untuk di-update karena ada update-update terbaru yang bisa memudahkan kamu juga buat dapetin informasi terbaru. Terus yang serunya adalah ini spesial di Indonesia Memasak by Yummy 2021. Yummy mengeluarkan free e-book Indonesia Memasak by Yummy. Ini adalah buku resep ya, totalnya ada 31 masakan Nusantara. Lumayan tuh buat sebulan. Jadi kayak hari Senin masak apa, Selasa apa, semua udah ada di sini. Silahkan kalau teman-teman sudah punya aplikasinya, berarti bisa mendapatkan free e-book Indonesia Memasak by Yummy Recipe Book. Gitu. Oke deh, kalau gitu coba kita cek lagi apakah chefnya sudah sampai di kitchen. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya, yang open cam akan ada waktunya ya. Jadi sebelum itu jangan dinyalakan dulu kameranya. Kalau dari panitia sudah mengizinkan dan sudah disebutkan namanya, baru boleh untuk open cam dan open mic juga. Nah, apakah Chef Theo sudah ada di kitchen? Coba kita panggil Chef Theo, udah ready belum? Hai Olga, saya udah ada di tempat saya masak nih sekarang nih. Yeay, oke baiklah. Clear, aman. Silakan. Ini bahan-bahannya ada apa aja? Boleh dijelasin Chef? Sore hari ini kita akan masak kari ayam. Saya akan elevate kari ayam ke ke kelas yang sedikit lebih tinggi. Di depan saya ada bahan-bahan yang memang sudah banyak banget bisa ditemuin di pasar-pasar rakyat, di supermarket. Pokoknya ibu-ibu di rumah sama teman-teman di rumah yang pemudi-pemudi yang atau ibu-ibu muda bisa dapetin semuanya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit, jahe, daun jeruk, daun salam, sereh, terus ya seperti biasa bumbu dapur. Terus di sini ada daging dada ayam, terus kemudian ada telur, cherry tomatoes, ada wortel,
brokoli dan cauliflower. Sama di sini nanti untuk bikin duxels itu ada chop champignon mushroom, ada garlic atau bawang putih, kemudian ada onion atau bawang bombay, sama unsalted butter. Oke, sekarang yang pertama, langkah pertama kita akan lakukan adalah ya, kita akan bikin bumbu kari kuningnya dulu ya. Kita siapin beberapa bahan yang ada di sini. Sementara itu saya akan nyalain mesin super duper keren ya. Nanti ibu-ibu di rumah atau teman-teman di rumah kalau misalnya nggak ada mesin ini, kita substitute, mungkin bisa dipensir atau direbus aja seperti biasa, seperti masak kari biasa. Nah, untuk bikin bikin kari ini adalah mesin sous vide. Mesin sous vide adalah peralatan sirkulator untuk memasak dengan suhu rendah. Nah, nanti akan saya ajarin bagaimana kita seal si dada ayam ini yang sudah diberi mushroom duxel di dalamnya. Kemudian kita akan masukin ke mesin ini ya. Saya akan pasang di suhu 55 derajat Celcius di waktu sekitar 25 menit. Ya, suhu akan tetap naik terus ke atas. Jadi mesin ini begitu suhu sudah reach seperti yang kita mau dan waktunya itu akan tetap berjalan mundur. Jadi ketika sudah selesai, otomatis mesin ini akan mati dengan sendirinya dan itu sudah selesai. Oke, kita tuangkan minyak dulu ya. Oke, kita siapin. Kita geprek beberapa siung daun, bawang putih. Ada sekitar kira-kira 5 saja. Kemudian bawang merahnya kita setup di 1, 2, 3, 4 di 8 siung. Kemudian jahenya kira-kira 1 cm saja ya. Terus kemudian kunyit. Oke, kita saute, kita tumis.
sementara di pan yang depan, saya juga akan siapin si mushroom dakselnya. Jadi kita sekaligus masak untuk dua komponen. Ya, kira-kira ini onion atau bawang bombay yang sudah dicop, yang sudah dicincang ya, 1 sendok makan. Kemudian bawang putih yang sudah dicincang juga, 1 sendok makan. Ini kurang lebih ada sekitar 75-100 gram jamur yang sudah dicincang. Nah, kira-kira kalau ini udah tercium aromanya ya, kita akan blender, langsung akan blender. Jadinya seperti ini nih, paste-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah paste-nya seperti ini, kita akan masukkan ke dakselnya. Kita blender, kita akan masukkan ke dakselnya. Oke, Chef. Ini kan tadi bahan utamanya disebutkan ada ayam, ada kentang. Nah, untuk menggantikan itu kira-kira bisa diganti dengan apa tuh, Chef? Digantiin maksudnya untuk apa nih? Untuk substitutnya misalnya kayak, aku kayak nggak pengen ayam deh kalau pakai ikan. Oh, boleh banget. Sesuai dengan selera ya. Kalau misalkan memang sukanya ikan, boleh pakai ikan. Karena kari-kari di Indonesia bisa disubstitut dengan apa aja, ya. Oke, nah untuk kayak pilihan ikannya sendiri, kalau ayam kan jenisnya ya udah itu aja kan. Oh, by the way, ayam ini pejantan atau apa? Apa nih, Chef? Bisa apa aja? Bisa pakai yang apa namanya? Bisa pakai yang broiler juga bisa. Oke, berarti kalau ayam bisa apa aja? Kalau ya, ikan betul. pun juga jenis macam-macam, air tawar, air laut, semua bisa-bisa aja. Boleh ya? banget. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget loh ditulis di bawah, nanti akan dirangkum sama panitia supaya bisa ditanyakan. Nih kayak Kak Puspita dari Bekasi, dia nanya nih, Chef, pensirt itu tumis atau gimana nih, Chef, maksudnya? Ya, ditumis biasanya kalau ini tadi saya bilang soal pensirt saute itu Indonesia tuh rata-rata bilang aja ditumis gitulah ya, untuk lebih mudahnya. Ada ini nggak, Chef, kayak harus pakai minyak apa atau bebas aja? Kalau pensirt biasanya lebih sedikit minyaknya ya. Lebih sedikit minyaknya, jadi nggak terlalu banyak seperti menggoreng pada umumnya. Oke. Iya. Terus berikutnya ada Kalala dari Jabar. Ini katanya, apa itu, Chef, mesin buat ayam, fungsinya apa, terus alternatifnya apa? Nah, mesin ini adalah mesin sous vide ya, untuk yang tadi sudah saya jelasin, untuk memasak dengan suhu rendah, sirkulator, dan harus harus di seal terlebih dahulu. Nanti akan saya jelasin, saya ajarin juga bagaimana seal daging nantinya ya. Mungkin bisa tolong dieja kali, Chef. Jadi kalau misalnya pada mau googling juga bisa cari itu nama mesinnya adalah mesin sous vide. SOUSVIDE. Sous vide. Yes, tuh. Betul. Nah, ini kan mungkin bingung sous vide itu gimana tulisannya, sous vide ya. Kalau mau di-googling. Betul, sous vide. Kan kadang-kadang pengen nyari, tapi chefnya ngomong apa nggak kedengeran. Jadi silahkan di-googling kalau mau cari tekniknya dan cara bikinnya, dan mesinnya itu namanya itu tadi dari disebutin. Betul. Oke, ada Kak Ais dari Jakarta, katanya contoh hidangan fusion Indonesia yang easy to recook selain kari ayam tuh apa ya, Chef? Bisa aja, rendang juga bisa, terus makanan-makanan kayak sate-satean juga bisa kok. Cuman kita aja yang bagaimana sebagai tukang masaknya itu lebih punya kreativitas aja sih sebenarnya. Iya. Betul.
Makanya di follow chefnya biar dapat inspirasi-inspirasi Nah, dari sekarang Instagram. dicobain dikit-dikit ya, harus dicobain kalau masak ya. Oke, dukselnya udah jadi ya. Yes. Lanjut, ada apa lagi nih chef? Sekarang saya ambil ayamnya. Itu aja cukup. Nah, setelah itu kita masukin ke sini ya, isian. Oke. Saya kasih tahu lagi, duksel ini biasanya dipakai di beef Wellington. Jadi sebagai baluran. Jadi kalau di beef Wellington itu dibalur dulu pakai duksel, baru nanti dikasih apa namanya, bisa crepes ataupun telur, baru digulung dengan puff pastry. Nah ini kita nggak apa-apa sih, bisa dipakai di apa aja. Oke. Sekarang akan prosesnya dimasukin ke dalam plastik vacuum. Ataupun kalau nggak ada, kita pakai zipper bag seperti ini ya. Kita masukkan. Terus dikasih dengan bawang putih yang digeprek dan juga sedikit fat ya, minyak. Jangan dibumbuin dulu, bumbunya adalah nanti aja. Nah biasanya kalau di dunia industri itu kita punya mesin yang langsung begitu ada vacuum pack kemudian di press. Nah ini akan saya ajarin untuk apa namanya, untuk biar bisa di rumah itu apa namanya, bisa diaplikasikan. Saya sekarang akan ngambil bowl dulu. Ada bowl. Ya. Boleh kita isi air biasa aja. Oke. Kemudian kita tutup. Kan tetapi dikasih sedikit lubang ya. Terus dimasukin ke sini. Kenapa? Dia akan ngepres dan mengeluarkan udara yang ada di dalam plastik.
Setelah semuanya dirasa cukup, udara banyak keluar, kita tutup. Dan hasilnya seperti ini. Ya, akan seperti di fake pack. Oke. Setelah itu, masukkan deh. Ya. Sekarang kita akan bikin yang potato kroketnya. Potato kroket. Ini nanti bisa dipakai dukselnya untuk di dalam potato kroketnya. Don't worry. Kita nggak akan buang-buang sisa-sisanya. Nah, untuk bikin potato kroket kita udah siapin potato yang sudah kita rebus. Kita panasin lagi. Ya. Sambil menunggu ini sudah selesai dan menunggu kentang matang, kita akan potong-potong beberapa sayuran untuk nanti dijadikan vegetable pocket. Di sini ada wortel, terus kemudian brokoli dan cauliflower ya. Saya ambil sedikit-sedikit aja. Terus kemudian nanti saya membutuhkan daun sawi hijau yang sudah direbus. Nanti ini sebagai bungkus daripada sayuran ini. Oke. Kita potong sedikit aja, secukupnya. Kita hancurkan ya. Oke, bawang bombaynya sudah ada. Di sini kita panasin lagi. Ya. Kita potong kecil-kecil. Ya, dicincang semuanya, nanti baru kita tumis kembali, oke? Lanjut sudah nih, kira-kira Chef. seperti ini. Sorry, tebrukan ngomong jadinya ya. Gimana, Chef? Udah aman buat ditanya-tanya lagi? Boleh, Olga, silakan. Oke, kalau gitu ada Kakak Gusti nih bertanya, Chef, alat sous vide itu kan mahal banget, terus wattnya juga tinggi. Nah, gimana caranya supaya dagingnya tetap juicy tanpa menggunakan sous vide di rumah? Daging ayam bisa dipensir, cuman jangan terlalu overcook aja sih sebenarnya. Supaya masih ngikat jus di dalam daging itu sendiri ya. Ya. Aman kok. Berarti itu apinya low heat atau gimana? Low heat aja nggak masalah. Low heat, terus kurang lebih berapa menit, Chef? Tergantung dari ketebalan dan tergantung ketebalan sama si protein itu sendiri. Iya. Jadi balik lagi nggak ada patokan baku untuk menitannya, tapi yang jelas low heat supaya nggak cepet gosong gitu ya, Chef. Betul banget. Tapi disesuaikan dengan ketebalan dari proteinnya. Betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Kakak Puspita lagi nih di Bekasi. Katanya cooking creamnya boleh diganti dengan santan kental nggak, Chef? Boleh saja sih diganti dengan santan kental, tergantung dengan kesukaan aja dan availability aja di rumah seperti apa. Nggak menjadi masalah besar kok. Kalau kayak gitu jumlahnya sama gitu maksudnya? Kenapa? Jumlahnya sama? Jumlahnya samain aja nggak apa-apa. Oke. Terus ada Kak Puput di Tangerang nanya, gunanya ada bawang putih geprek dan minyak waktu ayamnya lagi di pack tuh apa ya, Chef? Supaya ada pas pada saat masukin ya, supaya ada si ayamnya tuh ada aroma dari
bumbu-bumbu tersebut. Jadi akan ngeblend juga sih, nggak jauh dari proses pembuatan kari itu sendiri. Karena kan memang kari di dalamnya ada bumbu seperti ini, jadi memang masih mengikat satu sama lain begitu. Oke, silakan chef kalau mau lanjut masak lagi. Oke, ini lanjut lagi ya. Ini bisa nggak? Nah, ini untuk masak poketnya ya. Nanti tinggal dimasukin aja bawang bombay yang sudah dicop dan sayuran yang sudah dicop ini. Nanti akan dibungkus dengan sawi hijau yang sudah direbus. Nah, saya akan menggunakan ring cutter ini sebagai cetakan untuk nanti membuat vegetable pocket. Kira-kira 2 sendok teh. Pokoknya sampai harus tercium aroma yang wangi ya. Oke. Kemudian masukin sayuran yang sudah dicincang tadi. Oke, kita aduk. Bumbuin sesuai dengan selera. Garam, gula sedikit, dan juga merica. Oke, kalau udah itu masukkan sedikit butter. Kalau nggak punya butter, bisa pakai mentega juga nggak apa-apa di rumah. Sedikit aja. Ya, kita cobain ya. Harus dicobain. Pokoknya kalau setiap kali masak harus dicobain. Karena kita masak buat untuk orang lain ya. Jadi jangan terlalu overcook juga karena nanti nutrisinya hilang. Cukupnya aja masih crunchy, itu the best way kita masak sayuran. Oke. Sekarang lanjut ke kroket. Kroketnya kentangnya udah matang. Sekarang kita hancurin. Terus nanti kita campur sama duxel ya. Baru kita tepung panir, terus kemudian akan kita goreng sebagai pengganti nasi. Oke, lanjut ya chef. Ini ada pertanyaan lagi.
Dari Kak Enggar di Yogyakarta, katanya protein apa yang cocok untuk menggunakan teknik sous vide ini? Bisa apa aja. Semua protein bisa, bahkan sampai sayuran juga bisa dipakai menggunakan alat ini. Jadi kalau beli alatnya lumayan tuh bisa buat banyak, Ya, betul, kalau nggak cuma ayam banget. doang. Rugi amat kalau cuma buat ayam. Nah, lanjut nih Chef, ada list yang nanya katanya tadi menggunakan kemasan plastik untuk memasak ayamnya. Apakah aman untuk kesehatan? Tidak panaskah air dalam sous vide tersebut? For the time being aman kok, selama ini aman-aman aja. Suhu yang diatur di mesin ini adalah bervariasi tergantung dari besar kecilnya protein yang akan kita masak nantinya. Di sini saya pakai cuma 55 derajat Celcius selama 25 menit. Itu aja. Oh, iya bukannya mendidih gitu kan emangan, jadi Betul. aman ya. Oke. Terus ada Kak Widi di Klaten, katanya kenapa sayurnya dicincang Chef? Apa bedanya dengan dipotong biasa? Karena saya mau bikin presentasi yang balik lagi kita angkat makanan Indonesia, jadi sayurannya nanti akan saya bungkus menggunakan daun sawi hijau ini. Nanti kita lihat bareng-bareng dan belajar bareng-bareng ya. Oke, baiklah. Silahkan untuk dilanjutkan, Chef. Terima kasih. Nah, ini yang sudah direbus tadi, kita bumbui sedikit ya. Seperti biasa. Garam. Dan merica. Nah, jangan lupa, tadi kan saya bilang bahwa kroketnya adalah diisi dengan mushroom duxelle. Sedikit aja. Dicampur. Oke. Ya. Sambil saya bikin kroket, saya akan panasin pan. Kita akan bikin kuah karenya ya. Oke. Saya akan masukkan dulu daun jeruknya. Wajib ini diremes-remes supaya keluar aromanya terlebih dahulu. Baru kita masukkan. Boom. Kemudian kita geprek serehnya. Kita bagi dua. Oke. Ya, biarkan dia panas dan nanti akan kita masukin paste yang sudah jadi ini. Oke. Saya akan pecahkan satu telur untuk nanti sebagai pembalur pada saat kita bikin kroket. Kalau di rumah nggak punya balon whisk seperti ini, bisa pakai dengan garpu. Nah, karena saya akan membuat bulatan pakai hand glove. Oke. Kira-kira secukupnya aja ya. Sekitar berapa gram ya ini? Sekitar 30 gram lah, 30 sampai 35 gram.
Kemudian dimasukkan ke dalam tepung terigu dulu. Kemudian ke telur. Terus ke tepung panir. Nah, nanti ketika akan menggoreng, kita ulangin lagi proses breadingnya lagi ya. Saya taruh di sini aja. Saya akan bikin beberapa ya. Kemudian lagi ke telur. Terus ke tepung panir. Supaya nggak lengket, kasih dulu. Ke telur dan kita bikin 3 aja. Oke, kita masukin lagi supaya kuat, supaya tebal. Ya, kita balur lagi. Ya. Oke. Sudah jadi 3, kita sisihkan. Kita bersihkan stationnya. Oke, kita balik lagi ke bumbu karinya. Saya akan ganti pannya aja. Oke. Ups. Tidak apa-apa. Tambahkan sedikit minyak kembali. Ya, sampai tercium aromanya, baru nanti kita akan masukkan paste yang warna kuning. Setelah itu baru kita masukin apa namanya santannya, dan setelah itu kita bumbui. Nah, ini udah jadi nih si sayuran yang tadi kita masak terlebih dahulu. Sekarang kita akan bikin pocketnya. Saya akan ajarin ibu-ibu dan teman-teman di rumah bagaimana membuat sayuran yang di dalam pocket tadi itu ya. Saya akan ambil piring dulu sebentar. Oke. Kita akan ambil cetakan ini.
Kemudian beberapa dari lembar sawi hijau yang sudah direbus. Jadi ibu-ibu yang di rumah harus direbus terlebih dahulu ya sawinya, sawi hijaunya. Terus bagian yang tebal, ini agak sedikit trim sedikit, ditipisin ya. Supaya pada saat nanti kita folding di sini, itu rata semua permukaannya sama. Saya akan bikin dua pocket. Nah, yang ini udah mulai panas, kita tinggal masukin kira-kira 1 sendok makan lah, cukup ya. Sisihkan sebentar. Oke, kita akan, caranya adalah kita masukin bersilangan. Tadi posisinya seperti ini, yang kedua harus seperti ini, supaya menutup dari berbagai sudut. Kemudian kita masukin pelan-pelan sayuran yang sudah kita masak tadi. Setelah itu baru kita press. Pocket yang pertama udah jadi ya. Nanti tinggal kita, sekarang yang kedua. Nah, dia tinggal dikasih santan. Terus kita aduk rata. Kuahnya udah kecium wangi banget ya. Tinggal kita bumbuin sedikit. Garam, gula, dan sedikit merica. Sudah mendidih. Kita sisihkan. Pocket yang kedua sudah jadi ya. Tinggal kita assembling saja. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Chef ya. Oke, baik. Oke, jadi ada Kak Enggar di Yogyakarta yang nanya, misalnya kentangnya untuk kroket itu diganti dengan ubi, kira-kira bisa nggak? Terus ubinya jenis apa?
Misal kentang untuk kroket diganti ubi. Ubinya bisa ubi apa aja ya. Kalau saya karena kita ini masak kari, mendingan ubi manis deh yang warnanya tidak mencolok banget. Jadi yang ubi-ubi manis yang warna kuning gitu ya. Kuning-kuning ya. Betul, betul. Soalnya kalau ungu jadi berubah warnanya nanti ya, Chef. Iya, betul, betul banget. Iya, ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Kak Galis di Blitar. Pertanyaannya, Chef, kalau dibentuk selain bulat itu boleh apa enggak ya? Bisa ditambahkan irisan cabai rawit kah? Boleh, boleh banget. Jadi sesuai selera sekarang, tapi jangan terlalu overpowering cabai rawitnya banyak juga ya, nanti yang lain jadi kalah sama cabai rawitnya. Iya, iya. Betul. Sekarang tinggal dicobain dulu ya, setiap kali masak wajib cobain. Cip. Nyam. Oke, sudah cocok atau harus ditambah-tambah lagi, Chef? Tambah-tambah lagi sedikit aja. Garam atau apa? Garam. Koreksi rasa kalau istilah ibu zaman sekarang tuh, koreksi rasanya gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Mawarlita di Bekasi. Katanya waktu yang pas untuk merebus kentang agar lembut dan bagaimana mengetahui bila sudah perfect, ulala. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita mau ini tips sama trik juga ya. Kalau misalkan ngerebus kentang tuh jangan satu gelondongan sebesar ini langsung direbus, enggak. Jadi kita harus pakai common sense juga. Bagaimana kita mempersingkat waktu memasak, potong-potonglah kecil-kecil. Pasti lebih cepat ketahuan kan matangnya, bener nggak? Bener. Jadi waktu yang pas ya tergantung, nggak ada patokan bakunya ya chefnya sebenarnya. Betul. Lagi. Pokoknya kuncinya dipotong kecil-kecil aja Kak Mawar. Jadi bisa matang ulala. Iya, saya sambil nyiapin motongin cherry tomato ya. Ya. Sambil ke pertanyaan berikutnya nih Chef, dari Kak Bilal, katanya dia ketinggalan paste kuningnya tuh isinya apa aja ya? Oke, tadi ada bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit, jahe ya kan. Terus ini paste biasa aja sih sebenarnya, sama nutmeg. Ini sama daun jeruk, salam, sama ada kita pakai serai. Udah biasa aja ditumis seperti biasa aja sampai matang, wangi, tercium aromanya wangi, terus baru kita blender. Jadilah paste kayak gini. Tuh, mudah kan? Ya. Silahkan. Oke, ini juga ada kesempatan nih buat teman-teman yang pengen nanya langsung sama chefnya, boleh banget. Jadi tinggal raise hand aja, nanti akan dipilih sama panitia. Tapi dilarang untuk menyalakan kamera ataupun audio sebelum disebutkan ya. Jadi pastiin raise hand-nya dulu, tunggu. Nanti kalau udah dirangkum sama panitia baru akan disebutkan namanya dan boleh untuk open cam dan juga open mic. Oke, silahkan yang mau bertanya untuk raise hand 3, 2, 1. Silahkan. Boleh raise hand, nanya. Nah, ini sebentar lagi kita tinggal 4 menit lagi untuk mesin ini berhasil memasak ayamnya ya. Tapi nggak berhenti sampai sini aja. Jadi setelah semua komponen jadi, kayak saus udah, terus sayuran udah, kemudian kroketnya udah, kita tinggal nanti ini dipensir lagi sampai matang lagi. Tujuannya dari disil ini adalah dia ngelok nutrisi. Jadi nutrisinya tuh kalau biasanya makanan Indonesia kan dimasak langsung sama bumbunya, biung gitu kan. Jadi nutrisinya kemana-mana. Kalau ini kita lock aja dulu sebentar supaya masih ada di dalamnya gitu. Oke, kalau gitu nih yang udah boleh nanya langsung ke chefnya, udah terpilih orang-orangnya. Yang pertama adalah Kakak Ani dari Budi Mulia 2. Budi Mulia 2 Jogja kalau nggak salah ya, betul kah? Coba dikonfirmasi betul kah? Betul ya Kakak Ani? Betul. Kakak Ani, boleh Kakak Ani untuk dinyalakan kameranya dan juga mic-nya. Kakak Ani dari Budi Mulia 2, silahkan untuk... Wah, hai! Halo! Apa kabar Kakak Ani? Apa kabar? Pripun kabare Jogja, saya. Di sini lagi Jawa niki. Hujan.
mau hujan. Di Ya. sini mendung. Ya, jadi Iya, ini iya. tadi karena suara hujan sama suara Zoom kalah, kami ketinggalan masak bumbu yang kuning tadi apa, Chef? Masak bumbu kuning tuh sebenarnya biasa, udah biasa dilakuin di rumah juga ya. Jadi kayak Ya. bawang merah, bawang putih, Mm-mm. kunyit, jahe, Heeh. ya kan? Itu ditumis dulu sampai wangi ya. Heeh. Ditumis sampai Terus? wangi. Kemudian di blender. Iya. Kemudian yang isi poket tadi itu yang sayuran ditumis itu tadi ya, Chef ya? Iya betul. Yang poket tadi tuh yang isinya di dalam Jamur. dibungkus pakai sawi hijau. Oh, ya, iya. Itu. Ya, ya, ya. Ye. Ya. Terima kasih, Chef. J, sami-sami, selamat memasak. Ye. Nah ini tinggal 1 menit lagi ya. Mm-mm. 1 menit lagi kita akan pensir si ayamnya. Ya. Nah, penanya berikutnya beruntung boleh ngobrol sama chef, ini ada Kak Widi Tuh, Arif. udah bunyi ya? Tit. Ya. Oh, udah ada bunyi. Oke. Jadi Iya, udah bisa kita matiin. Silakan diurusin dulu ayamnya chef, nanti penanyanya Iya, ditahan ayamnya dulu nih. ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Saya ice bath dulu sebentar. Oke. Setelah itu saya panasin minyak. Kita buka ya. Ini dinetralin dulu suhunya. Yang garlic tadi di dalam ayamnya jangan dibuang. So moist. Biarkan aja dia posisi kulitnya ada di paling bawah ya. Nanti ditambahin butter untuk kita basting. Saya akan butuh air sebentar lagi untuk kasih di karinya supaya nggak terlalu tidak terlalu kental. Sebentar lagi ya, bumbu karinya nanti terakhir aja saya tambahin air. Nah ini terus dibalik beberapa saat aja lagi. Oke, biarkan terus dibolak-balik terus supaya matang merata ya. Nah kemudian di panci yang sebelah kanan saya akan ambil airnya. Supaya tidak terlalu kental.
Nanti saya akan saring ini ya, bumbu kuningnya akan kita saring. Nah, menunggu ini jadi, saya masih punya satu komponen lagi yang nggak kalah pentingnya. Saya akan bikin sweet potato puree. Jadi ubi manis kuning yang kita jadiin puree ya, kayak mash gitulah. Jadi kita tambahin, ini santannya yang tadi udah kita masak ya. Oke, kuah karinya sudah jadi. Konsistensinya sudah pas. Ya, tinggal nanti kita saring pada saat akan plating. Ya. Oke, kemudian saya akan ambil tomat yang udah saya potong bawahnya tadi, kita masukin ke sini aja. Nanti sebagai komponen juga. Oke, kita biarkan. Nah, ini sweet potato atau ubi manis kuning yang udah kita rebus terlebih dahulu tadi ya. Terus kemudian tinggal ditambahkan dengan santan. Kita tambahkan secukupnya dulu. Oke. Jangan lupa tetap di basting dengan butternya. Oke. Kita sisihkan terlebih dahulu. Ya. Oke, setelah cukup matang. lama tertunda nih, Kakak Widi Arif, apakah sudah bisa bergabung barengan sama kita untuk nanya langsung sama chef? Nah, ini potato puree-nya jadi, sweet potato puree ya. Nah, untuk Kakak Widi Arif, Ya, boleh dinyalakan kah suaranya belum terdengar? udah di unmute ya Mbak. Hai. Halo. Masih kecil kan suaranya, belum terdengar. Halo, sudah di unmute ini. Gimana Apa di Mbak? aku doang nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Jangan-jangan chefnya kedengeran. Kedengeran nggak chef Kakak Widinya? Saya belum mendengar nih. Sama saya juga nih. Iya. Kakak Widi Coba. boleh udah di unmute Kak? Oke. Oh Ibu, halo Ibu. Kakak-kakak aja dari tadi nih, nggak kelihatan Bu tadi, maaf Bu. Gimana Bu, mau nanya apa Bu? Selamat sore Ibu Widi. Kayaknya suaranya masih belum terdengar Bu, mohon maaf. Dari Ibu apakah sudah unmute mic-nya? Sudah? Sudah? Oh sudah, Nah, Bu, Nanya sudah. ada nih Bu suaranya Bu, oke. Oke. Saya punya pengalaman ya Chef, kalau bikin kroket, itu kalau
kentangnya direbus, kroketnya itu jadi lembek gitu loh, Chef. Gimana cara memperbaiki? Nggak apa-apa Ibu, tergantung selera aja, bisa digoreng juga bisa. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya oven, di oven aja Ibu. Nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, kalau misalkan memang lembek, kita tambahin sedikit tepung aja untuk dia lebih ngiket Ibu. Boleh ya Chef ya? Boleh, nggak apa-apa Ibu. Yang penting rasanya jangan sampai hilang Bu ya. Nanti ketambahan tepung malah justru rasa kentangnya hilang karena kebanyakan tepung. Jadi harus benar-benar balance Bu ya. Kalau maizena bisa nggak Chef? Kalau nggak terigu? Kalau maizena nanti terlalu kentang kan udah ini Bu ya, udah starchy gitu ya. Kalau ditambahin maizena nanti lebih ini lagi Bu. Gitu. Lebih apa ya, lebih molor gitu lagi Bu. Oh, oke. Oke, nah sekarang kita sambil manasin minyak ya untuk goreng kroket. Oke, dari Ibu Widi berarti sudah ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, kalau Chef sudah ready aja. Ya. Apakah sudah aman untuk pertanyaan berikutnya, Chef? Aman banget, sudah aman, tenang. Oke, baiklah. Kakak Bilal Reindra. Kakak Bilal, silahkan untuk bergabung barengan sama kita di sini. Halo. Ini lagi rebahan apa gimana nih, Kak? Kakak Bilal alias Indra, apa kabar? Santai banget nih, lagi camping apa gimana? Selamat sore, apa kabar Indra? Indra ada di mana, Indra? Di Bali, Pak. Chef. Oh, di Bali Bapak sekarang. Bali. Oh, bukan di Bandung, Pak. Iya, saya sepertinya kenal Bapak deh. Chef, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Indra. Gimana? Suaranya tidak terdengar jelas. Bapak lagi di atas kapal finisi ya, Pak? Iya. Oh, betul, Chef. Pak. Betul. Hebat saya. Saya mau tanya, itu yang pocketnya kita selain ganti vegetable bisa pakai ground meat nggak, Chef? Oke nggak kalau pakai ground meat tuh? Boleh aja. Yang penting jangan, nanti namanya jangan vegetable pocket ya Pak. Namanya diganti. Nanti orang makan Chef. Vegetable pocket pasti. Sama-sama nunggu kita Pak. Oh iya betul. Chef, mau tanya lagi, itu misalkan lebih cocoknya nih, kalau yang buat vegetable pocket ini, buat coffee break pagi atau sore, sunset coffee break atau misalkan morning coffee break, itu lebih cocoknya tuh? Kalau bisa jangan dibikin buat coffee break Pak. Itu accompaniment aja buat makanan utama. Kalau coffee break mendingan dikasih, kalau orang Bandung bilang tema naonnya namina bala-bala cenah gitu. Itu lebih cocok Pak di sore hari. Apalagi di udara yang lagi dingin kayak gini, sama cengek Pak, kopi sama teh, jos. Siap, terima kasih Chef. Berarti bagus buat side dishes, kondimen aja ya, side dishes aja, betul Pak. Siap. Terima kasih Chef informasi. Ada lagi Pak Indra, sukses selalu Pak ya, sehat-sehat, protokol kesehatan jangan lupa Pak. Terima kasih. Nah sekarang nih udah mau proses, saya lagi mau goreng ininya dulu ya. Habis itu udah Chef, habis goreng udah selesai prosesnya. Ya? Habis goreng ada lagi. Habis goreng udah tinggal dimasukin, tinggal manasin aja kita ke dalam oven. Nih ovennya udah saya panasin ya. Sebentar aja sih manasinnya. Oke. Ya nanti dimasukin ke dalam oven, udah habis itu udah. Sip, silahkan dilanjutkan Chef. Baik, ini semua komponen udah ada semua. Nah di sini ada peserta mungkin rada bingung yang coklat-coklat ini apa ya. Saya kebetulan kemarin ada waktu sedikit untuk bikin kerupuk sendiri ya. Jadi yang coklat-coklat ataupun hitam-hitam ini quinoa ya, bisa apa aja, bisa diganti dengan apa aja. Saya memanfaatkan nasi sisa, saya bikin bubur, saya blender halus, kemudian saya dehydrate apa ya? Saya keringin gitulah, kayak bikin kerupuk-kerupuk ibu rumahan. Terus kemudian saya campur dengan quinoa karena ada quinoa sedikit-sedikit gitu di rumah. Saya campurin aja, udah
Udah aja sampai kering. Kalau misalnya memang bisa di rumah ada mesin dehydrator bisa dimasukin aja. Kalau enggak bisa diangin-anginin sampai kering nggak apa-apa. Atau di bawah sinar matahari kayak industri kerupuk rumahan ya. Ini udah jadinya kayak gini. Nanti ini sebagai tambahan untuk garnish aja di makanan kita sore hari ini ya. Nah, kita ambil tisu ya, nanti akan kita keringkan. Oke, sementara saya goreng kroket, saya akan ambil poketnya yang ada di dalam kulkas. Nah, ini poketnya ada di dalam kulkas, sudah saya siapin. Ini akan saya cabut dulu supaya nggak ganggu. Sebentar lagi saya akan plating. Ya, jadi supaya tidak mengganggu plating akan saya pinggirkan dulu. Oke. Kita rapikan tempat ini. Oke, kita goreng sampai warnanya coklat keemasan. Nah, di sini saya akan ngajarin juga bagaimana kita buat ini hijau nih. Hijau-hijau ini apa sih minyak hijau itu? Nah, ini campuran antara cabai hijau dan daun ketumbar. Yang memang daun ketumbar itu sebenarnya secara turun-temurunan gitulah ya, masih ada hubungannya kalau kita makan hidangan kari. Ya. Jadi gampang bikinnya. Kalau memang mau warnanya agak sedikit lebih hijau gelap, bisa direbus terlebih dahulu terus kemudian di ice bath. Kemudian dicampur dengan minyak dan di blender halus, kemudian disaring. Ini hasil saringan selama kurang lebih 8 jam saya saring. Jangan dipaksa, biarkan dia dripping sendirinya. Oke, satu lagi saya masukin. Ya. Kroket pertama sudah matang. Oke, saya akan pelan-pelan supaya nanti pada saat plating tuh enak gitu ya. Sebentar, biar nggak gosong. Kita balik. Oke. Sebentar lagi kita plating. Kita siapkan piringnya. Piringnya udah ada di rak. Taram, piringnya udah ada. Oke, dan yang ketiga nih akan saya balik sebentar. Oke. Nah, ini ada, saya boleh tatoan, tapi kalau sudah urusan masak-memasak, yang namanya bunga tetap harus ada ya. Tato dan bunga untuk hiasan
itu satu koneksi. Oke, akan saya pinggirkan terlebih dahulu. Di sini ada berbagai jenis bunga-bunga yang bisa dimakan. Oke, hari ini saya akan buat 2. Ya. Ini tadi pocket yang tadi kita buat, kita kasih minyak dulu. Ya, kemudian saya butuh nanti dimasukin ke dalam oven sebentar. Nah, ini ayamnya sudah jadi, sudah matang ya. Kita akan potong. Oke, kita akan potong sekarang ya. Jadi masih sangat moist sekali ya. Nanti ini untuk 2 piring saji kita hari ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan saring. Saus karinya akan kita saring. Oke. Kita selesai. Kemudian kita akan melakukan proses plating ya. Oke. Kita akan tambahkan minyaknya. Ya, kita akan taruh ya. Akan butuh Wah. Tuh. Wah. Kemudian saya butuh palet.
Ya. Kemudian kroket. Kemudian ada cherry tomato. Nah, ini kerupuk yang tadi udah saya jelasin. Bisa apa aja sih, terserah di mana letaknya. Oke, kemudian kita kasih ini pishu tendrils. Jadi ini orang bilang microgreens. Microgreens itu tanaman yang kira-kira sekitar 7 harian atau 8-9 harian gitu deh. Biasanya memang kecil-kecil, hanya batang dan daunnya saja. Oke, kemudian kita kasih edible flower di sini. Ya. Wih, ini cantik sekali. Kemudian kita tuangin sausnya deh. Jadi ya. Ya. Sausnya ada di tengah. Oh, oke, kita lihat. Wow. Ih, bagus ya. Ya ampun. Jadi nggak sabar, pengen ke sana. Aku boleh nggak nih, Chef, ke kitchennya? Oh, boleh banget. Orang ini dimasak buat kita, buat saya dan teman-teman di rumah. Iya. Nah, ini kita tambahin green chili oilnya ya. Oke, sambil aku menuju ke sana ya, Chef ya. Boleh. Oke. Nah, ini yang akan dicoba. Yang buat. Ini dia bentukan atau penglihatan dari kita belajar masak bareng sore hari ini. Kari ayam, tapi kita elevate, kita naikkan derajatnya kari ayam menjadi lebih indah. Jadi kalau orang makan tuh first datang ke restoran tuh yang makan adalah mata. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat juga, yang harus di dalamnya juga harus enak. Jadi mata melihat cantik, begitu makan enak, udah pulang ke rumah, perut nyaman, sampai di rumah, wow, I'm happy. Beginilah bentukannya. Oke, aku sudah sampai. Wow,
Ternyata kalau dilihat lebih dekat lebih menarik chef warnanya. Lebih dapet ya warnanya ya. Jadi memang kari ayam yang saya buat hari ini, bener kata saya bilang tadi kan, saya akan meng-elevate. Ya, elevate nggak kayak bayangan aku sih betul, sebenarnya. Ya. Iya. Jadi semua komponen yang di sini tuh nyatu satu sama lain. Iya. Jadi ada kroketnya sebagai starch atau karbonya, ada proteinnya yang kita masak pakai sous vide, ada saus, ada sayuran, dan ini biasanya saya suka cherry tomato karena dia kan sour ya, jadi bisa ngebalance yang bikin enak gitu. Iya, Terus yang ini apa, edible flowers atau apa? Ya, edible flowers ini. Sama ini apa ya chef? Itu pishu tendrils. Jadi rasanya kalau dimakan kayak Anda memakan kacang-kacangan, nuts. Oh, oke. Ya. Baiklah. Ini buat yang udah ikutan masak di rumah, mau dong lihat hasilnya kayak apa. Kan pada ikutan juga tuh. Coba silakan dipamerkan di layarnya masing-masing. Kita lihat, kameranya. yuk. Iya, mau lihat. Wow, halo kakak. Halo. Ya ampun. Kak, boleh dong kak dideketin ke kamera kak biar lebih jelas terpampang nyata. Wow. Keren, Kak. Good job. Yeay. Congratulations. Silakan diicip kak. Habis ini kita icip-icip loh. Icip-icip, boleh. Ada lagi kak yang udah bikin? Mau lihat dong. Wow, mana yang masak? Hai. Oh, hai. Good job. Terima kasih sudah ikutan. Mudah-mudahan ini ya bisa jadi inspirasi buat masak-masak. Ya. Besok tuh bisa loh, yang namanya kari ayam bentuknya nggak cuma kayak sesimpel Betul, yang biasa. betul. Jadi kita sebagai tukang masak, sebagai chef, sebagai apapun itu di rumah yang menghidangkan, itu kalau menurut saya kayak artis. Jadi ini adalah kanvas, yang ini adalah, oh kita mau ngelukis apa sih hari ini? Saya akan ngelukis sebuah harmonisasi keindahan makanan Indonesia. That's all. Jadi deh. Iya, Ya. wow. Aduh, masih ada lagi kah? Coba kita lihat. Hai kak. Wow. Congratulations. Keren. Mantap kak. Wow, pink semua dapur. Oh, gini deh. Wow, pink. Pink semuanya tuh. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Lucu banget ya ampun, itu semua apa sih kompornya bukan dong? Mejanya. Ini kayak pasti tabung gasnya juga yang pink-pink gitu. Semuanya pink. Wah, Ibu, congratulations. Keren Bu. Nice. Keren Bu, Selamat nice. mencoba. Oke, kalau gitu sudah selesai ya semua yang masak di rumah. Berarti sekarang waktunya untuk mengicipi. Mengicip-icip sekarang ya. Icip. Yang mana nih yang boleh diicip-icip? Yang ini aja yang diicip Yang kali ini. ya. Nah, yang ini piringnya lebih lucu. ini lebih lucu piringnya. Nanti mau saya bungkus, saya laminating. Mas Mau bikin pulang. frame di Iya, rumah. dijadiin frame. Oke, ini icip dulu atau nyobain dulu ya enaknya? Icip dulu atau foto dulu? Oh, foto dulu dong biar masih cakep ininya. Oke, kita foto dulu ya. Yuk, silahkan. Yang udah bikin boleh ditampilin biar kelihatan ya. Oke. Satu, bareng-bareng, 1, 2, 3. Oke. Mari Coba kita nih, mengicipi. mengicip-icip. Icip-icip. Aku ambil piringnya. Kita kan berdua nih ya. Iya, betul. Jadi Gimana cara makannya nih? Kita singkirin dulu. Berarti satu kali gigitan harus kayak semuanya, maksudnya kayak kecil-kecil digabung atau ngupat salah satu aja? terserah monggo mau. Kalau saya biasanya lebih ke semua komponen. Semua komponen jadiin satu. Sip. Sip. Terima kasih. Dari chef duluan aja. Saya kan potongin tadi. ya. Tuh. Saya nggak tegang, rusaknya soalnya bagus, jadi chefnya aja. Oke. Ini sama dakselnya. Terus ini kerupuknya. yang ada quinoa-nya ya? Sama nasi ya tadi ya? Iya betul. Nasi yang sudah
nasi yang kering gitu bukan sih? Bukan kering, nasi yang nasi biasa. Nasi biasa kalau misalkan masak malam terus kemudian paginya sayang mau diinin. Baru deh dijadiin nggak apa-apa. Oh, oke. Baiklah, baiklah. Terus ini ada sayurnya juga. Tuh. Saya ambil sekarang sausnya ya. Boleh. Nice. Dicampur aja gitu ya Campur aja semuanya. boleh. Kalau gitu saya juga mau deh. Iya dong chef, ambil juga. Aku mau ya. Ambil. Silahkan. Yuk, monggo. Iya, Dicoba. Chef duluan aja biar makannya bareng. Wah, saya tadi kan udah nyobain mulu. Oh iya, nggak apa-apa. Kan setiap kali biar itu saya makan cobain bareng. mulu kan. Itu punya saya lebih besar dong. Iya, semuanya. Iya, semuanya buat saya. Ntar nih tim yang lain juga pengen nyobain. Jadi Siap. kita icip-icip. Icip-icip dikit aja ya. Boleh. Terserah chef aja. Ini kita coba dulu. Chef udah ya? Roketnya ya. Roketin dulu ya. Garlicnya aku berasa paling Ya. strong rasanya. Bawang putihnya berasa banget, tapi pas sih, kayak nggak terlalu asin juga. Jadi makannya harus di Campur satu sama ini. komponen ya. Betul. Ayamnya sekarang lembut kan? Beda ya? Aku sekalian juga enak. Kerupuk. Kalau orang Indonesia makan nggak pakai sambal atau nggak pakai kerupuk nggak lucu ya? Nah. Oke. Ayamnya lembut sih dan ini dada kan ya tadi? Dada. Biasanya aku nggak suka Biasanya dada. kalau dada itu Kering karena kan, memang satu nggak ada fatnya terlalu banyak, cuman dibantu fat dari si kulitnya aja. Jadi rata-rata pasti kalau masak goreng ayam pasti kalau dada pasti lebih kering daripada. Iya, dry inilah gitu. dibantu dengan si mesin ini. Sufi betul, tadi itu betul. supaya jadi lebih juicy juga teksturnya. Iya rasanya lebih ada airnya gitu loh, nggak terlalu kering. Enak. Mau ayamnya lagi? Boleh. Chef juga dong ambil bareng dong. Ini tadi di sini ada jamur sama Udah jamur aja. wortel ini ya. Oh, yang buat sayurannya ini Ah, ada brokoli sama cauliflower, wortel, udah. tuh jadi dalam kelihatannya cuma kayak satu tapi banyak ya Betul. isinya. Roketnya mau lagi? Boleh. Yang lain cuma ngiler doang di rumah, makanya bikin. Tadi kan udah dicontohin cara bikinnya, jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Amin. Nah, tadi saya bilang kan, ini Apa rasanya tuh? Oh iya, aku coba. mau cobain. nati gitu rasanya. Kayak kacang tanah, kayak kedelai. Betul? Oh, kayak salahnya karena aku makan campur sama yang lain. Harusnya aku makan itu doang ya? Iya. Tapi iya sih. Endingnya ya? Ya. Lucu deh, padahal dia bentuknya kayak daun. Tapi rasanya kayak kacang. Daun muda. Oke? Oke. Ini kroketnya juga enak lagi, Chef. Mana apa lagi? Habisin. Buat yang lain juga kayaknya biar dan kebagian. Dah, Oke. baiklah. Udah dong. Yeay. Terima kasih banyak, Chef. Enak Sama-sama, deh. terima kasih juga. Saya senang bisa sharing pengetahuan ke teman-teman di rumah. Pasti yang di rumah juga happy lah ya bisa belajar hal baru. Apalagi yang udah nyobain jadi tahu, oh bisa diolah dengan teknik kayak gini. Terus ternyata variasi sayur tuh ya nggak harus kayak serta-merta bentuknya sayur banget, tapi dibentuk kayak gini juga lucu. Dan juga mungkin buat yang anaknya sulit makan sayur ya, kalau dipotong kecil-kecil kayaknya lebih bisa diterima gitu. Jadi silahkan dipraktekkan di rumah. Dan pastinya kita juga pengen bilang makasih banget buat semua yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Sponsor kita Filma, Bogasari, Anchor, kemudian untuk media partnernya ada IDN Times, Pop Bella, Pop Mama, Yummy, Duniaku, GGWP, Fortune Indonesia, Trans 7, Trans TV, ISS Fit, Enak Nggak Enak, terus juga ada Hungry Traveler, Local Taste, Good News from Indonesia,
Prambors Radio, iRadio, Delta FM, dan Brava Radio. Terima kasih banyak. Terus juga untuk official partner kita ada Antar Aja, community partnernya ada Monash Pacific Culinary Academy, Academy Sages, Budi Mulia 2 Culinary School, kemudian ada Joyful Cooking Class, ada Salad Master Bandung, dan juga Universitas Ciputra. Terima kasih banyak. Baiklah, kalau gitu kita tutup acara hari ini. Terima kasih banyak, Chef. Sama-sama, terima kasih juga banyak. Semoga sehat-sehat semua yang di rumah. Betul. Chef juga sehat-sehat. Semoga juga ya. Yes, dan kita ketemu lagi di acara berikutnya. Dadah, thank you. Dadah, thank you.